Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah resmi meluncurkan Cortex Administration System atau CTAS pada 1 Januari 2025 lalu. Baru genap 1 bulan pasca pengimplementasiannya, CTAS yang digadang-gadang menjadi bagian penting dari transformasi digital perpajakan di Indonesia rupanya masih menuai sejumlah kendala. Imbasnya, Direktorat Jenderal Pajak mengembalikan pembuatan faktur pajak ke aplikasi e-faktur usai kendala sistem yang terjadi terhadap Cortex. Namun demikian, kebijakan tersebut rupanya tidak berlaku kepada semua pengusaha kena pajak atau PKP dan hanya ditujukan bagi PKP tertentu yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 24/PJ/2025 tentang penetapan pengusaha kena pajak tertentu. Sejumlah pertanyaan pun muncul mengenai apa dampak kebijakan ini terhadap PKP kecil dan menengah yang masih diwajibkan menggunakan CTAS. Serta bagaimana pemerintah dapat menjelaskan kepada publik mengenai penggunaan dana besar untuk pengembangan CTAS namun dengan hasil yang masih jauh dari harapan publik. Bersama saya Lambang Wijimantoro dan inilah bedah editorial Pratama Insight edisi perdana Jumat 7 Februari 2025 dengan tema Menakar Ulang Kesiapan CTAS. Anda juga dapat berpartisipasi melalui dialog interaktif pada kolom komentar di video ini atau melalui DM Instagram di Instagram Pratama Indomitra Konsultan. Pada pagi ini telah hadir bersama saya Senior Tax Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ismail Khozen. Selamat pagi Mas Khozen, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mas Lambang. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Pada editorial perdana kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik nih Mas Khozen mengenai menakar kesiapan CTAS. Bila menilik pada kebijakan yang dikeluarkan oleh DJP yang kembali memasifkan penggunaan e-faktur hanya untuk PKP tertentu dan mengesampingkan kebutuhan PKP kecil ke bawah atau menengah ke bawah Mas Khozen, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Menarik sekali Mas Lambang di editorial yang kita angkat di edisi pertama 2025 ini. Memang kita waktu itu merujuknya kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 24 tahun 2025 ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Di mana di situ diatur atau dinyatakan gitu ya bahwa ada pembagian gitu ya. Pembagian antara PKP dengan berdasarkan pada jumlah e-faktur yang diterbitkan. Pertama berarti kita melihatnya untuk PKP yang menerbitkan 10.000 ke bawah dalam waktu 1 bulan jumlah e-faktur begitu ya. Kemudian yang kedua, di situ diatur terkait dengan penerbitan e-faktur yang jumlahnya 10.000 lebih gitu ya. Nah, kemudian kalau kita simak lebih lanjut gitu ya, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak melalui Cap 24 2025 tersebut, kita melihat bahwa ada tampak perlakuan yang istimewa gitu ya bagi PKP tertentu. Di situ diistilahkan bagi mereka yang menerbitkan e-faktur sejumlah 10.000 lebih, itu disebutnya PKP tertentu. Nah, perlakuannya istimewa seperti apa? Yakni mereka diperkenankan untuk menggunakan atau melanjutkan penggunaan e-faktur gitu ya. Jadi kepada PKP tertentu ini pemerintah memberikan semacam diskresi lah gitu ya. Untuk mereka tidak langsung, sebenarnya diperbolehkan gitu ya, diperkenankan untuk menggunakan sistem baru CTAS, tapi khusus mereka dibolehkan untuk menggunakan sistem yang lama gitu ya. Ini kan kalau kita lihat-lihat ini ada perbedaan perlakuan gitu ya. Kembali ke pertanyaan Mas Lambang tadi, apa sih dibalik itu gitu ya? Ya kita sebagai publik atau sebagai pengamat gitu ya, kita mencoba menerka-nerka sebetulnya alasan pemerintah
di balik itu apa. Tapi kalau secara sistem pengadministrasian perpajakan kita bisa lihat bahwa tampaknya gitu ya, mungkin pemerintah boleh mengkomunikasikan kembali juga kepada kita. Tampaknya adalah terkait dengan kesiapan sistem baru itu sendiri. Jadi kenapa PKP tertentu yang tadi menerbitkan e-faktur dengan jumlah 10.000 ke atas masih dibolehkan untuk tidak menggunakan sistem CTAS? Itu kan berarti ketika ada kebijakan semacam itu, logikanya begini, mereka akan memilih sistem baru atau ya udah menggunakan status quo atau bertahan dengan sistem lama. Kira-kira logikanya akan ke arah mana, Mas Lambang? Kalau menurut saya mungkin mereka akan mempertahankan status quo nggak sih? Betul sekali. Jadi kalau ada kebijakan yang semacam itu, berarti berarti PKP mereka secara nature bisnisnya gitu ya, mereka kan harus bergerak cepat. Maka daripada kita menggunakan sistem baru yang mungkin justru bisa menghambat gitu ya proses bisnis mereka, ya sudah, mereka akan lebih memilih untuk menggunakan sistem yang lama gitu ya. Sedangkan untuk PKP yang mereka memproduksi, yang menerbitkan fakturnya di bawah 10.000, itu semuanya diwajibkan gitu kan berdasarkan kebijakan tersebut. Betul. Nah, itu yang kita coba angkat di editorial 1 2025 ini gitu ya. Kalau saya melihat dari penjelasan Mas Kozen, apakah memang pemerintah ini cenderung memihak kepada PKP besar saja, Mas Kozen, dalam membuat kebijakan, terutama berkaitan dengan apa yang dikeluarkan dalam Kep nomor 24 2025 tadi gitu. Mereka seolah memaksa kelompok PKP menengah ke bawah untuk tetap menggunakan CTAS, namun memberikan fasilitas untuk PKP yang tadi seperti Mas Kozen jelaskan, telah menerbitkan 10.000 lebih faktur, itu masih bisa pakai e-faktur. Apakah menurut Mas Kozen ini bentuk dari keberpihakan pemerintah terhadap PKP besar, namun mengesampingkan kebutuhan atau kenyamanan bagi PKP menengah ke bawah? Bagaimana tanggapan? Oh, oke. Itu salah satu yang kita angkat di editorial gitu ya. Betul. Terkait dengan positioning pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang semacam itu. Tapi di laporan ini, di editorial ini kita mencoba untuk fair gitu ya, menganalisis dari berbagai perspektif. Memang perspektif pertama kalau kita mau melihat fair atau tidaknya, bisa kita lihat dari sisi itu, ini bisa menimbulkan ketidakadilan gitu ya. Betul. Bagi para PKP. Karena apa? Karena ada satu pihak yang ya secara sistem kan berarti mereka diuntungkan gitu ya. Maksudnya diuntungkan karena mereka belum diwajibkan untuk menggunakan sistem baru. Sementara ada pihak yang lain, PKP yang lain, yang mereka itu dalam tanda kutip sudah benar-benar dipaksa gitu ya untuk beralih ke sistem baru ini. Yang artinya mereka akan effort untuk penyesuaiannya, adaptasi gitu ya, pembelajarannya, kesiapan di internal gitu ya. Itu kita angkat juga termasuk komentar-komentar netizen di media sosial mereka gitu ya. Kita perlihatkan bagaimana bahkan ada kalau nggak salah 15 tahun mengerjakan pekerjaan ini berasa ingin resign gitu ya. Karena yaitu memang penyesuaiannya sangat menantang gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kita bisa melihat kalau dari sisi tadi fair atau tidak fair, kita bisa lihat juga dari sisi itu. Tapi kita bisa menggunakan perspektif berikutnya dari sisi pemerintah gitu ya. Pemerintah dalam hal ini kan sistemnya baru gitu ya, sistemnya baru yang artinya secara teruji atau tidaknya ini kan masih butuh dibuktikan di lapangan gitu ya. Sehingga dari perspektif itu menjadi masuk akal kalau misalnya pemerintah mengenakan atau menetapkan kebijakan untuk PKP tertentu yang mereka menerbitkan 10.000 e-faktur, itu kan berarti cukup banyak begitu ya e-faktur yang diterbitkan. Nah, dengan kesiapan sistem baru ini, tampaknya pemerintah berupaya untuk mengambil langkah yang
antisipatif gitu ya. Dia khawatirkan nanti kalau misalnya ternyata semua langsung diwajibkan untuk menggunakan sistem baru CTS ini, maka sistemnya kemudian servernya down dan segala macamnya, malah semua pihak akan terdampak gitu ya. Jadi kita juga angkat masalah ini di editorial, Mas Lambang. Betul. Yang menarik dari penyampaian Anda tadi berkaitan dengan CTS ini adalah sistem baru dan membutuhkan waktu untuk pembuktiannya efektif atau tidak ketika digunakan dalam kaitannya untuk mentransformasi atau digitalisasi perpajakan. Tapi yang menarik Mas Kozen, setahu saya pengembangan ini telah dimulai dari tahun 2022 kalau nggak salah ya, atau 2021 saya lupa ingat. 2018 bahkan. Oh 2018 bahkan ya? Perencanaan segala macam. Oh, dan yang menarik adalah telah menghabiskan dana sekitar 1,3 triliun dari berbagai sumber saya dapat ini untuk pengembangan CTAS. Tapi melihat faktanya hari ini yang bahkan baru genap 1 bulan sudah banjir kritikan dari wajib pajak atau publik. Bahkan tadi Mas Kozen menyebut ada beberapa komentar yang menyatakan saya ingin resign 15 tahun kerja cuma ngurusin CTAS, pada akhirnya lebih ribet daripada pengalaman dia kerja selama 15 tahun dan ingin resign. Ini kan jadi bukti nih Mas Kozen bahwa masih jauh CTAS ini dari harapan publik. Padahal dana pengembangannya sudah lebih dari 1,3 triliun. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini satu hal yang kita highlight juga gitu ya di laporan terkait dengan akuntabilitas pemerintah di dalam penggunaan dana publik, dalam hal ini dana perpajakan gitu ya. Jadi ketika ini kan benar-benar produknya real gitu ya, semua orang mengetahui produk ini secara idealnya gitu ya, secara vision ke depan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan seterusnya, mengintegrasikan data-data mereka begitu ya. Namun dengan kondisi yang demikian gitu ya, kita sudah menggelontorkan dana yang demikian besarnya, tapi ternyata hasilnya seperti ini kan bisa menimbulkan pertanyaan di publik gitu ya. Kok bisa-bisanya dana yang sedemikian besar ditujukan untuk menghasilkan produk yang jelas gitu ya, mungkin secara kebermanfaatan atau secara tujuan jangka panjang dari iklim kepatuhan perpajakan di Indonesia, kok ternyata hasilnya seperti ini. Nanti bisa sampai dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain gitu ya, kayak berarti penggunaan jangan-jangan gitu ya, publik kemudian menilai bahwa penggunaan dana oleh pemerintah gitu ya selama ini ternyata akuntabilitasnya masih minim gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang secara manfaat tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak ataupun masyarakat begitu ya. Jadi itu satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama begitu ya, sehingga nantinya pemerintah bisa mempertanggungjawabkan uang publik yang sudah mereka kolek gitu ya. Ternyata memang banyak sekali permasalahan yang masih menimpa CTAS bahkan baru 1 bulan pasca penerapannya. Saya ingin langsung bertanya saja pada pandangan Anda, menurut Anda pribadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar CTAS ini dapat mengakomodasi seluruh kepentingan wajib pajak atau PKP dalam hal ini, supaya nggak pilih-pilih nih Mas Kozen, supaya CTAS ini bisa manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan, baik itu wajib pajak yang mungkin kaya atau wajib pajak yang biasa, ataupun terhadap PKP besar ataupun PKP menengah ke bawah. Bagaimana menurut Anda? Oke, baik Mas Lambang. Yang kita angkat di editorial kali ini memang untuk kasus CTAS, karena memang salah satu pemicunya adalah kebijakan tadi begitu ya. Kebijakan terkait dengan pembedaan PKP gitu ya, ada PKP tertentu begitu ya. Cuman kan ini hanya sebagian kecil sebetulnya dari penggunaan atau manfaat utilitas dari sistem CTAS itu sendiri gitu ya. Kalau yang kita dengar dari pemerintah, ini kan sebetulnya nanti akan mencakup semua jenis wajib pajak gitu ya, bukan hanya terkait dengan PPN, tapi nanti juga terkait dengan PPH, bahkan terkait dengan aset-asetnya yang bisa mengintegrasikan data-data wajib pajak secara real time begitu ya, antar kementerian gitu ya.
aset-aset mereka di kendaraan, di tanah dan semacamnya gitu ya. Sehingga ketika nanti itu terjadi, itu kan sebetulnya suatu hal yang positif bagi kepatuhan perpajakan di Indonesia begitu ya. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan gitu ya, perlu kita dorong agar pemerintah menjadi perhatian pemerintah terkait dengan CTAS ya. Yang pertama berarti yang paling utama adalah bagaimana CTAS ini, sistem CTAS ini benar-benar bisa dikembangkan dengan menghasilkan teknologi terbaik gitu ya, sehingga nanti manfaat-manfaat tadi yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa terwujud gitu ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, pemerintah juga perlu mengkomunikasikan kepada publik. Sebenarnya proses tersebut butuh berapa lama lagi gitu ya, karena kalau kita lihat sekarang ini tidak ada batas waktunya nih, kita lihat gitu ya di pengumuman tadi. Ini akan sampai kapan si PKP dibelah dua gitu ya. Ada satu pihak yang diperkenankan untuk belum menggunakan sistem tersebut, tapi pihak lain sudah diwajibkan gitu ya. Ini kan tidak boleh terus-menerus seperti itu gitu ya, demi menghadirkan keadilan. Kalau misalnya nanti akan terus seperti itu ya percuma gitu ya. Ini kan berarti hanya menyasar kalangan mungkin PKP kecil atau wajib pajak kecil dan seterusnya begitu ya. Sedangkan mereka yang punya revenue yang besar, aset-aset yang banyak, mereka ternyata ya dari sisi sistem yang bagus tadi, mereka tidak bisa dikejar gitu ya oleh pemerintah gitu. Padahal sebetulnya potensi besarnya juga di situ gitu ya. Jadi saya pikir itu Mas Lambang, dua hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana sampai kapan gitu ya sistem ini akan terus develop gitu ya. Kemudian terkait dengan batas waktunya tadi dikomunikasikan kepada publik, termasuk dalam hal kalau kita ngomong terkait dengan sanksi-sanksi gitu ya. Ini kan sebetulnya kesalahan pemerintah begitu ya, belum menyiapkan secara memadai, padahal ini sudah proyeknya proyek jangka panjang begitu ya. 2025 ini awalnya kan kemarin 2024 gitu ya Mas, lalu baru terrealisasikan untuk digunakan tahun ini, tapi ternyata hasilnya seperti ini juga. Nah ini saya pikir yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Baik, ya menarik sekali apa yang ditulis di edisi perdana, yaitu mengangkat tentang menakar kesiapan CTAS. Seperti yang tadi Anda sampaikan, penting tentunya bagi pemerintah untuk bersifat akuntabel, dalam artian ini tidak menutup-nutupi apa yang menjadi dasar mereka dalam mengeluarkan kebijakan. Lalu juga penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan ulang setiap kebijakan kepada seluruh wajib pajak agar tidak disalahpahami oleh wajib pajak. Dan terakhir tadi Anda menyatakan penting bagi pemerintah untuk menetapkan tenggat waktu pelaksanaan penggunaan e-faktur kembali oleh PKP besar. Dan menurut saya itu adalah tiga hal yang sangat menarik dan perlu halnya bagi pemerintah untuk melihat itu sebagai salah satu langkah yang perlu dijalankan dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Mas Kozen atas kesempatan pada pagi kali ini. Kembali, Mas. Ya, baik pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, karena setelah jeda pariwara berikut ini, bedah editorial Pratama Insight akan segera kembali dalam segmen editorial pilihan dengan pembahasan mengupayakan pertumbuhan perekonomian inklusif. Sesaat lagi. Hari gini masih stres, ribet pusing ngurusin absensi, izin cuti, izin lembur karyawan secara manual. Apalagi masih pakai banyak kertas kayak gini. Udah nggak zaman kali. Nih, kami punya solusinya. Nah, untuk teman-teman HC, sekarang nggak perlu lagi bingung kalau administrasi HC numpuk tiba-tiba, karena sekarang udah ada SIP. Tingkatin manajemen HC kamu dengan SIP sekarang dan rasakan kemudahan dalam mengelola SDM. Komen mau untuk mendapatkan harga promo langsung dari kami. So, biar ribetnya kamu, SIP yang urus. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bedah editorial Pratama Insight.
Kali ini telah hadir di studio Senior Economic Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Gustofan Mahmud. Selamat pagi, Mas Tofan. Selamat pagi, Mas Lambang. Sepertinya Anda terlihat bahagia sekali nih hari ini. Alhamdulillah. Harus berusaha bahagia, meskipun di tengah gencatan ekonomi. Luar biasa. Baik, Mas Tofan. Pada editorial pilihan kali ini, kita mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Saya baca itu di bagian awal, dalam tulisan itu menyatakan bahwa selama era Jokowi atau Pak Jokowi memimpin, pertumbuhan ekonomi memang cukup stabil di angka 5%. Tapi pertumbuhan tersebut rupanya tidak dirasakan oleh semua pihak. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin saya agak koreksi sedikit dulu ya tadi ya. Betul. Sempat turun karena memang COVID di 2020 ya. Jelas lah itu terjadi resesi. Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Baik. Kan begitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan indikator yang bernama produk domestik bruto atau Baik. PDB. Nah, itu mahasiswa yang ikut kuliah makro sudah paham lah tentang itu, gitu ya. Jadi PDB ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik pada periode tertentu. Nah, untuk mengukur pertumbuhannya adalah kita lihat perubahannya. PDB di tahun 1, kemudian dibandingkan dengan PDB di tahun 2. Misalkan di tahun 1 itu 10, di tahun 2 15. Berarti ada selisih 5 di situ. Baik. Tinggal dihitung 5 berapa persen dari PDB di tahun awal, ya kan? Nah, itu adalah pertumbuhannya. Selama dia positif, meskipun naik turun dari tahun ke tahun, itu tetap dikatakan sebagai pertumbuhan gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa PDB ini yang menjadi indikator utama dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, itu secara konseptual memang agak sedikit problematis sebenarnya. Dari mana sisi problematisnya? Jadi, tadi saya tekankan bahwa secara definisi, nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik. Jadi penekanannya di sini adalah di mana barang tersebut dihasilkan. Bukan oleh siapa dan siapa yang menikmati. Tidak peduli indikator itu terhadap poin-poin tadi. Baik. Siapa yang menikmati atau siapa yang memproduksi. Nah, asalkan dia dihasilkan di Indonesia, itu PDB Indonesia. Nah, saya juga pengajar di salah satu kampus di Jakarta Timur. Saya kalau memberikan definisi PDB ke mahasiswa itu begini. Misal, ada satu orang Amerika datang ke Indonesia bawa uang 10 triliun. Kemudian ngomong sama presiden, Pak, saya mau nambang batu bara, gitu ya. Kemudian diizinkan, itu batu bara ketika diangkat, itu jadi PDB Indonesia. Walaupun itu yang ngeruk adalah orang asing. Gitu. Jadi menjadi PDB Indonesia, dan katakanlah ini adalah pertama kali batu bara dikeruk. Jadi menyumbang PDB dari sektor ekstraktif, ya kan? Itu masuk ke dalam primary sector menurut Fisher, ya. Nah, itu menyumbang pertumbuhan karena menambahkan nilainya gitu. Nah, itu dia. Jadi dari sisi definisi memang ada potensi ke arah yang tidak inklusif tadi, karena tidak peduli siapa yang menikmati, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi data yang lebih spesifik, kita lihat data dari Kementerian UKM dan Koperasi. Ya, kita di situ di webnya itu ada data UMKM. Nah, kita lihat itu, UMKM itu menyumbang 60% produk domestik bruto di Indonesia. Sementara counterpartnya, perusahaan besar, itu menyumbang sekitar 40%. Problemnya adalah 60% ini itu didistribusikan ke 97% tenaga kerja. Sementara yang 40% hanya didistribusikan ke 3%. Jadi dari situ kelihatan sekali ketimpangannya. Iya, berarti ya kan? ada ketimpangan ya kalau begitu. Dan sebenarnya itu menariknya adalah dari 2000 sampai sekarang itu persisten datanya. Oh. Nah, cuman yang Baik. menjadikan periode kedua terutama ya, dari berapa 2019 sampai 2004, periode kedua Jokowi itu menjadi special case dan menjadi banyak sorotan media bahwa pertumbuhan 5% itu non-inklusif. Apa? Yaitu terjadi penurunan masyarakat kelas menengah. Nah, masyarakat ini punya penghasilan per bulan itu sekitar 2 juta sampai 9 juta per bulan. Nah, jadi mereka ini turun kasta. Berapa yang turun kasta? Itu sekitar 9,48 juta jiwa. Sedangkan
kelas yang ada di bawahnya, yaitu namanya aspiring middle class, yaitu pengeluaran sekitar 800 sampai 2 juta, kemudian di bawahnya lagi rentan miskin, ya, yaitu di atas garis kemiskinan 500 sampai 800 ribu per bulan pengeluarannya, itu meningkat 21,35 juta orang dengan pertumbuhan ekonomi 5%. Bandingkan dengan sekitar lebih dari 1 dekade sebelum Pak Jokowi menjabat untuk kedua kalinya, yaitu sekitar 2000 sampai 2019. Dengan kisaran pertumbuhan yang sama, kurang lebih sama, 5 sampai 6%, itu terjadi peningkatan kelas menengah justru. 42 juta orang. Kelompok miskin dan rentan miskin itu berkurang 34 juta orang. Nah, jadi yang menjadi special case itu, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi nyatanya terjadi penurunan kesejahteraan. Nah, jadi big question, siapa yang menyumbang 5% ini? Betul. Nah, ada dua, kalau kita ngomong PDB, labor income atau company income. Labor income diwujudkan dari income household atau rumah tangga. Yaitu dibagi-bagi kelasnya, tadi ada kelas menengah, atas, kemudian aspiring, dan nyatanya terjadi penurunan. Berarti bukan dari mereka kontributornya, ya kan, dari company ya. Betul. Nah, kita lihat lagi company ini dari yang perusahaan besar itu yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding UMKM itu menyumbang 40% PDB. Nah, jadi kelihatan tidak unsur sangat kelihatan sekali. Walaupun secara definisi PDB itu memang ada potensi untuk seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Menarik ya. Kalau kita tadi mengambil kesimpulan sederhana, maka sebetulnya ketimpangan itu sangat nyata di Indonesia ya. Mengingat tadi adanya porsi pembagian 60% PDB yang dibagi ke 97% orang, yang notabene itu timpang sekali dengan sumbangan PDB 40% yang justru dinikmati oleh 3% orang. Iya. Sangat-sangat menarik. Itu datanya bisa diakses publik. Silakan teman-teman mahasiswa yang mau analisis. Luar biasa, langsung dari narasumber. Menariknya seperti ini, Mas Tovan. Tadi Anda mengkoreksi saya di awal mengenai adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di masa COVID-19. Yang notabene itu sangat berpengaruh terhadap pengalihan subsidi. Subsidi mungkin diberikan kepada kelompok ke bawah gitu ya, kelompok miskin. Pada akhirnya dialihkan untuk bantuan sosial. Anda melihat ini apakah menjadi salah satu faktor yang menciptakan ketidak-inklusifan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, atau bagaimana pendapat Anda? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi terkait tadi inklusif, salah satu indikatornya yang terlihat jelas adalah penurunan kelas menengah, gitu ya, 9,48 juta jiwa. Gitu. Nah, jadi faktor utama ketika kalau di media itu udah banyak yang bahas, itu scaring effect, dampak luka memar, efek luka memar, efek berkepanjangan. Jadi habis dipukul dengan COVID di 2020, memarnya masih ada sampai sekarang, gitu. Jadi masih ada yang nganggur gara-gara COVID, masih tidak semuanya belum semuanya terserap kembali oleh lapangan kerja. Dan itu mayoritas adalah segmennya kelas menengah, seperti itu. Makanya terjadi penurunan. Tetapi sebenarnya bauran kebijakan di periode kedua Pak Jokowi itu memang cenderung memarginalkan masyarakat kelas menengah. Gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, jadi saya share ya, itu. Tadi sudah disinggung, ada pengalihan subsidi energi ya ke bansos. Ya, memang pada saat itu dibutuhkan. Nah, bansos ini itu cenderung memproteksi daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin, ya. Ya, mereka segmentasi masyarakat ini memang terproteksi daya belinya, tetapi konsekuensinya adalah karena dialihkan masyarakat kelas menengah justru yang tidak tercover. Nah, kemudian manfaat kebijakan datang dari mana yang diterima oleh kelas menengah. Nah, di periode tersebut di 2022 tepatnya, ya itu masih masa-masa Covid kan. Betul. Nah, itu ada kebijakan insentif berupa tax amnesty jilid 2. Tapi mereka ini kan kebijakan ini terutama untuk mereka yang ada di kalangan atas yang menikmati ya kan. Nah, kelas menengah ini cenderung mengandalkan istilahnya kalau dalam makroekonomi namanya trickle down effect. Efek tetesan ke bawah. Nah, itu yang diandalkan oleh masyarakat kelas menengah di dalam menerima benefit dari kebijakan periode kedua Jokowi. Tetapi kebijakan ini toh juga tidak terlalu optimal pelaksanaannya, gitu ya.
dari tujuannya untuk tax compliance ternyata tidak terlalu optimal. Ya. Kalau itu, udah banyak lah itu dibahas gitu, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita lihat masuk ke 2005, PPN naik 12%. Walaupun dilaksanakan secara bertahap gitu ya, dimulai dari barang-barang mewah, tetapi efeknya sudah mulai terasa karena harga itu faktor pendorongnya banyak. Ya, dan yang paling kuat sebenarnya adalah ekspektasi harga. Baik. Pengusaha tahu 12% ini konsekuensinya apa nih? Bisa mendistorsi perekonomian kan. Ada ekspektasi seperti itu. Akhirnya dia berusaha untuk mencari margin atau selisih antara harga pokok produksi dengan profit itu ditingkatkan. Akhirnya melebur ke harga. Baik. Nah, kalau kita lihat PPN ini kan tidak semuanya kena PPN. Ada barang-barang yang tidak dipungut PPN. Contohnya barang-barang pertanian. Itu secara praktis ada sisi problematisnya juga. Baik. Karena petani ini dia butuh input kan. Baik, betul. Tapi input yang dia pakai itu ada yang terkena PPN. Ya kan? Seperti pupuk segala macam, ya pestisida terkena PPN karena dia tidak masuk ke dalam daftar dibebaskan PPN, Betul, ya kan? betul. Nah, tapi di sisi lain PPN input dia bayar, PPN masukan dia tidak bisa dikreditkan. PPN keluaran yang hasil produksinya tadi. Betul. Karena barang-barang ini dibebaskan. Betul. Nah, akhirnya ngeleburnya ke harga. Gitu. Jadi PPN 12% itu baru isu, itu ekspektasi harga udah naik. Nah, itu ngaruhnya ke harga. Dan sekarang dampaknya sudah kelihatan. Betul. Iya. Tadi Anda menyinggung mengenai dampak scaring effect akibat COVID-19 ya, yang cukup berkepanjangan. Yang tadi Anda sebutkan salah satu dampaknya adalah banyak tenaga kerja yang ter-PHK namun belum terserap kembali ke sektor tenaga kerja. Itu menjadi salah satu persoalan yang hari ini juga menjadi persoalan konkret dalam perekonomian kita, yaitu tentang pengangguran. Bagaimana Anda memberikan solusi yang konkret supaya mudah-mudahan video ini didengar oleh pemerintah, yang notabene harapannya adalah si scaring effect ini tidak berdampak berkepanjangan dan bisa diminimalisasi di tahun ini? Oke, tapi kalau untuk solusi kayaknya itu bukan ranah saya. Iya. Mungkin saya hanya ingin memberikan rekomendasi lah, ya. semacam rekomendasi untuk terkait kebijakan ke depan. Baik. Jadi kita kembali lagi, problemnya untuk isunya tadi kita bicara masalah non-inklusif adalah penurunan kelas menengah. Berarti segmen masyarakatnya harus terutama dilindungi daya belinya. Ya, kalau kita lihat bahwa masyarakat kelas menengah ini itu dia punya kontribusi terhadap total konsumsi itu sangat tinggi. Betul. Di 2019 itu sekitar 43%, kemudian turun di 2024 menjadi 36%. Ya, itu tadi karena ada scaring effect segala macam ya kan. Dan akhirnya kita lihat konsumsi itu adalah komponen paling tinggi dalam PDB. Itu 50% lebih disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, pertumbuhannya di kuartal pertama 2024 sekitar Januari sampai Juni, semester pertama, Nah, itu sebenarnya kan ada faktor momen banyak tuh. Ada Ramadan, liburan sekolah, Lebaran. Tapi pertumbuhannya di bawah pertumbuhan PDB nasional, di bawah 5%. Nah, itu problematis tuh. Akhirnya kita mengalami deflasi beruntun tuh, ya di penghujung masa jabatannya Pak Jokowi terjadi deflasi beruntun. Nah ini kalau secara teori deflasi beruntun ini kalau tidak diantisipasi bisa menjadi namanya deflasi ganas atau malinflation. Nah itu bisa merobohkan perekonomian. Jadi kalau kita lihat kebijakan 2025 dulu nih, ya, yang pada pemerintahan baru, nah itu cukup responsif terhadap isu ini, karena sudah ada di bawah komando dari Kemenko Perekonomian per 16 Desember 2024 tuh ada konferensi untuk memperkenalkan atau meluncurkan namanya kebijakan stimulus untuk kesejahteraan ekonomi 2025. Nah, jadi yang disasar adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, kemudian UMKM dan kelas menengah. Nah, kelas menengah ini secara eksplisit dia masuk daftar. Dan apa saja yang insentif yang diberikan untuk kelas menengah? Ya, terkait untuk peningkatan daya belinya, yaitu untuk insentif berupa properti dan otomotif. Karena kalau kita lihat dari data itu, pengeluaran kelas menengah ini 60%, 64% untuk makanan mostly, kemudian untuk perumahan itu sekitar 29%, kendaraan 6%. Jadi kok bisa dibilang kebijakan ini cukup tepat sasaran, gitu ya. Jadi jadi insentif untuk kelas menengah berupa kebijakan insentif pajak untuk barang-barang otomotif dan properti.
Nah, kalau kita lihat ya, barang-barang ini tuh barang-barang yang durable kan. Barang-barang durable itu dalam mikroekonomi itu dia elastisitas terhadap harganya sangat tinggi. Jadi harganya diturunin sedikit, permintaannya naik, cepat naik. Itu. Jadi sangat sensitif. Begitu. Nah, jadi itu mungkin alasan lain kenapa pemerintah menyasar barang-barang ini untuk kelas menengah. Nah, tapi ada yang belum sebenarnya tercover. Boleh saya lanjutkan nih? Silakan. Apa itu? Oke, jadi tadi sudah dijelaskan itu bagus kebijakan ekonomi 2025. Nah, ada satu kebijakan yang kayaknya sampai sekarang belum ada. Namanya automatic stabilizer. Nah, itu Indonesia belum punya instrumen itu. Baik. Jadi automatic stabilizer itu kebalikan dari kebijakan diskresi. Jadi contohnya gini, kita kenal bansos, ya kan? Bansos, kemudian ya bansos itu ada BLT, ada PKH gitu kan. Nah, ini sifatnya ad hoc. Jadi untuk dikeluarkan untuk mengatasi masalah sementara. Ya, jadi muncul menunggu kebijakan dalam makro namanya discretionary fiscal policy. Nah, yang automatic stabilizer itu belum ada. Jadi maksudnya ketika ada pengangguran, itu ada instrumen yang mengamankan para orang-orang yang menganggur ini, gitu. Jadi secara otomatis tercover. Itu dari sisi pengeluaran. Kalau di negara maju itu sudah established, sudah well established. Nah, kalau dari sisi penerimaan, PPh badan 22%. Ketika terjadi penurunan income, nah dia harus tetap bayar 22%. Nah, harusnya diturunin tarifnya. Karena di sebelum 2009 itu PPh badan tarifnya progresif. Masuk 2009 tarifnya 28%, 2002 jadi 22%. Tarif tunggal kan. Nah, tarif progresif ini sebenarnya secara implisit menjadi insentif. Oh begitu ya. Karena ketika dia turun income-nya, dia bayar dengan tarif yang lebih rendah. Nah, itu yang disebut dengan automatic stabilizer. Baik. Nah, itu Indonesia belum punya. Oke. Gitu. Menarik ya mengenai automatic stabilizer tadi gitu. Mungkin ke pertanyaan terakhir Mas Tovan, tadi saya cukup terngiang terkait dengan bagaimana Anda menyatakan bahwa salah satu elemen kebijakan yang penting adalah bagaimana caranya menaikkan konsumsi masyarakat mungkin ya, kalau saya simpulkan secara sederhana. Jadi mungkin pemerintah melalui paket kebijakan ekonominya tadi berusaha untuk menstimulus konsumsi masyarakat. Menurut Anda, apakah kebijakan tersebut memang akan cukup ideal? Walaupun tadi Anda mengatakan ideal, tapi saya ingin menyatakan kembali, apakah bagi Anda kebijakan ini ideal mengingat banyak kelas menengah yang turun kelas, seperti tadi yang sudah Anda sampaikan. Lalu sebetulnya kebijakan ini nantinya untuk siapa? Apakah nantinya justru malah untuk ekonomi menengah atas? Ataukah sesuai dengan harapannya, yaitu ekonomi menengah bawah pun turut merasakan paket kebijakan ekonomi ini secara benefitnya gitu, Mas Tovan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi insentif yang tadi saya sampaikan itu harganya mahal sekali. Betul. Gitu kan. Betul. Kebijakan discretionary tanpa di-cover oleh automatic stabilizer itu berdasarkan studi empiris itu biaya sangat mahal. Betul. Nah, makanya tadi saya sampaikan harus ada automatic stabilizer. Baik. Kemudian kita lihat juga nih, mayoritas kelas menengah ini sekitar 62% itu berasal dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Betul. Nah, sekolah menengah atas ini saat ini mereka itu kelompok yang paling sulit memperoleh pekerjaan, ya kan? Nah, sementara sektor yang bisa menampung tenaga kerja dengan keterampilan tidak tinggi, ya lulusan SMA dan sebagainya, ya bukan yang profesional seperti S1 kan sudah difokuskan lah jurusannya apa gitu kan. Ya kita bisa bandingkan seperti itu. Nah, jadi kelompok pekerja yang tidak berketerampilan tinggi namun bisa mendapatkan gaji yang lumayan itu di sektor manufaktur. Industri berarti ya. Betul. Problemnya kita masuki fase deindustrialisasi prematur. Jadi kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu kurang dari 20%. Baik. Itu problem. Nah, harus ada upaya untuk mendorong sektor ini. Karena tadi ya mereka bisa menyerap tenaga kerja terampil dengan gaji yang lumayan, yaitu SMA dan SMA ini ya 60% kelas menengah berasal dari jenjang pendidikan ini. Nah, jadi harus fokus ke situ. Bagaimana supaya deindustrialisasi prematur ini tidak semakin parah gitu. Harus ada upaya ke situ.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik, menarik sekali ya. Kalau kita bahas deindustrialisasi lebih panjang, mungkin durasi tidak akan cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Mungkin Bisa kita satu semester sendiri nanti. Iya, mungkin bisa kita keep nanti di penjelasan edisi berikutnya. Tapi menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Anda mengenai pentingnya pemerintah tidak hanya mendorong penguatan konsumsi masyarakat, namun juga pemerintah harus sadar bahwa sektor industri memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam kaitannya dengan realita hari ini, di mana Anda tadi menyatakan bahwa kita sedang menghadapi fase deindustrialisasi prematur. Baik, terima kasih Mas Topan atas kesempatan Sama-sama. obrolan kita pagi ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan bedah editorial Pratama Insight. Saya Lambang Wiji Mantoro beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.